Halo, Sobat Profit Cutar dimanapun kalian berada, kembali lagi di sini bersama saya, Imadi Dupiandika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Cutar. Ya, jadi dalam video saya kali ini saya akan membahas analisa seputar perusahaan yang memiliki prospek cerah ke depannya. Ya, jadi teman-teman tonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila nanti kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video yang telah saya buat. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail, ya, yang akan berambisi untuk menjadi retail modern terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini mengoperasikan banyak sekali hypermart, kemudian ada foodmart, ya, meliputi FMX dan lain sebagainya. Kemudian ada Boston, ya, Boston Healthcare and Family, ya, jadi bidang kesehatannya, kecantikannya. Nah, jadi sudah tahu ya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bernama PT Matahari Putra Prima Tbk dengan kode emiten MPPA. Nah, jadi kenapa perusahaan ini layak ya untuk kita investasikan? Ya, seperti biasa, saya akan membahas dari sisi siapa pemiliknya, siapa pengelolanya, dan bisnisnya apa dan bagaimana. Nah, kita bahas dulu dari yang terakhir ya, dari bisnis. Nah, jadi MPPA ini itu kan sudah survive ya, sudah berhasil melewati pandemi, ya meskipun pada saat pandemi kemarin harus menutup sekitar 21 gerainya. Tetapi mulai 2022 ini dia mulai bangkit lagi, ya mulai bangkit lagi dan sudah mendirikan 10 gerai baru, ya itu ada 10 gerai Boston dan juga ada beberapa hypermart dan juga Highmart dan juga Foodmart ya. Nah, jadi sudah mulai bangkit dengan 10 gerai barunya. Dan juga Matahari ini itu kan pada semester 1 2022 itu telah berhasil membukukan penjualan sebesar 3,71 triliun. Ya, naik tipis dari tahun semester yang sama, semester pertama tahun 2021 sebesar 3,56 triliun. Ya, tadi semester 1 2022 3,71 triliun. Kemudian semester 1 2021 3,56 triliun. Ya, meskipun dari segi beban usaha yang meliputi beban pokok penjualan, kemudian ada beban umum dan beban administrasi itu naik semua, sehingga yang masih rugi bersih lah, rugi usaha. Jadi semester 1 2022 masih rugi usaha. Ya, rugi berjalan. Nah, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sistem penjualan online ya, dari online-nya saja, itu dia Matahari Putra Prima berhasil menjadi pangsa pasar, ya penguasa pangsa pasar dari online dengan jumlah penjualan sebesar 244 miliar. Ya, itu meskipun turun dari tahun 2021 di semester yang sama, itu sebesar 400 miliaran, artinya turun 50%. Tetapi tidak masalah, dia masih menjadi top of mind, ya penguasa pangsa pasar. Nah, jika dia berhasil menjadi pangsa pasar, berarti kan ada dua kemungkinan. Berarti dia menjadi top of mind, atau dia menjadi yang pertama yang mengembangkan bisnis online. Kemudian yang kedua, dia melakukan inovasi baru yang tentunya akan berhubungan dengan yang pertama. Dia akan menjadi top of mind. Nah, ini tentunya meskipun sekarang pada saat semester 1 2022 dia masih
mencatatkan rugi bersih, nanti kedepannya dia pasti akan semakin baik, ya. Terbukti kalau misalkan kita lihat dari kuartal, ya, secara kuartal 1 itu rugi bersihnya 100 miliaran, kemudian kuartal kedua 2022 itu rugi bersihnya turun, ya, rugi bersih turun menjadi 49 miliaran. Ya, meskipun kalau dari semester kita hitung secara semester, ya, semester 1 2022 itu rugi bersihnya 159 miliar, naik, ya, timbang semester 1 2021 yang hanya rugi 91 miliar. Tapi it's okay karena dia memang menjadi penguasa pangsa pasar, ya. Kenapa dia bisa menjadi pangsa pasar? Mengapa dia bisa menjadi penguasa? Ya tadi karena top of mind atau dia berinovasi. Matahari Putra Prima itu menggandeng beberapa marketplace, ya, marketplace besar dengan dia mengembangkan yang namanya sistem omnichannel. Ya, omnichannel itu dia menggerakkan semua channel-channel online, ya, bekerja sama, berkolaborasi dengan channel-channel besar, dengan marketplace besar untuk bagaimana caranya pembeli itu mudah menggapai produknya. Nah, tetapi kalau online saja itu kan tidak bisa membuat dia menjadi penguasa besar, tidak bisa meledakkan penjualannya. Nah, tentunya ini dibarengi dengan dia harus ada gerai offline, ya. Karena bagaimanapun juga gerai offline itu kan bisa menambah gengsi, ya. Gengsi dari pembeli. Bagaimana pembeli itu nenteng tas banyak, ya. Jadi kelihatan shoppingnya. Nah, itu yang tidak bisa, bagaimana itu tidak bisa membuat online bisa mengalahkan offline, ya. Pasti harus ada pengimbangnya, online dan juga offline. Nah, dari semester 1 aja tadi 2022 3,71 triliun. Penjualan online hanya 244 miliar. Nah, itu saja sudah menjadi penguasa pasar, yang dimana penjualan online hanya mencakup 6% dari total penjualan, 3,71 triliun tadi. Nah, ini kan merupakan pertanda yang bagus dengan adanya inovasi-inovasi baru, ya, dan ada juga pendirian gerai-gerai baru yang akan menunjang penjualan dari MPPA di masa depan. Oh ya, sekedar informasi aja, MPPA ini bukan Matahari Department Store, ya. Matahari Department Store itu kan kode emitennya LPPF. Ini MPPA. Ya, dia khusus di bidang retail, tapi dia punya segmentasi khusus. Oke, sekarang saya akan membahas dari sisi pemilik, ya. Pemilik MPPA sendiri. Nah, pemilik dari MPPA itu kan ada yang namanya multipolar, ya, multipolar TBK, kode emitennya MLPL. Kemudian juga ada Consilium Frontier Equity Fund. Nah, ini menarik, ya. Nanti saya akan bahas. Kemudian ada GoTo, ya, Gojek Tokopedia. Kemudian ada masyarakat terakhir. Nah, MLPL ini sebagai pemegang saham mayoritasnya. Nah, MLPL ini, ya, multipolar ini, si presiden direkturnya adalah Bapak Adrian Suherman. Nah, kemudian wakil presiden direkturnya ada Bapak Rudi Ramawi. Nah, kemudian dia berinvestasi di MPPA. MLPL ini kan merupakan perusahaan investasi. Ya, dia berinvestasi di banyak perusahaan. Kemudian di MPPA, Bapak Adrian Suherman itu menjabat juga sebagai presidirnya dari MPPA. Tetapi Bapak Rudi Ramawi itu menjabat sebagai presiden komisaris. Ya, baru ditunjuk tahun ini untuk menjadi presiden komisaris. Nah, tentunya ini merupakan pertanda baik. Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, jika pemilik itu langsung menjadi pengelola, ini tentunya merupakan perusahaan yang sedang dibangun oleh si pemiliknya, ya. Pemilik tidak meninggalkan bisnisnya. Dia tidak hanya sekedar menikmati keuntungan, tapi juga ikut mengelola, ikut merasakan struggle-nya, merasakan jatuh bangunnya dalam mengelola bisnis, ya. Nah, ini merupakan tanda baik. Yaitu dari tadi pemiliknya, dari multipolar. Nah, kemudian bagaimana dengan GoTo sendiri, ya. GoTo ini kan dimiliki oleh perusahaan dari Cina, ya. Perusahaan Taobao yang namanya Taobao Limited, ya, Ltd. Nah, dan juga dimiliki oleh Temasek secara tidak langsung, kan, GoTo ini. Nah, Temasek sendiri
pernah memiliki saham dari MPPA, tetapi sudah dilepas. Dan katanya Temasek melepas dengan kerugian, ya. Jadi dia jual di bawah harga belinya. Nah, tetapi ya Temasek di MPPA dia melalui anak usahanya yang namanya Anderson Investment, ya. Itu melalui entitas usahanya namanya Anderson Investment. Katanya rugi. Tetapi Gotoh masih memiliki saham dari MPPA sebesar 6%. Nah, Gotoh sendiri dimiliki secara tidak langsung oleh Temasek. Artinya apa? Artinya, nah ini ada kemungkinan ya, Temasek ini jual di harga rugi itu, apakah dia memang melakukan divestasi, ataukah ini memang merupakan strategi. Karena mengingat Gotoh sendiri itu masuk ke MPPA, dia berkolaborasi dengan Tokopedia-nya, dengan si Matahari Putra Prima, dan di mana Gotoh ini dimiliki secara tidak langsung oleh Temasek, yang dimana itu merupakan BUMN Singapura yang mengelola dana abadi Singapura, ya, sovereign wealth fund-nya. Nah, ini tentunya menarik. Nah, yang kedua juga, sebelumnya Connery Asia Limited, ya, itu pernah juga memiliki saham dari MPPA dan sekarang sudah dilepas. Kemudian yang menarik ketiga itu adalah si Consilium Frontier Equity Fund. Nah, ini adalah perusahaan ini merupakan perusahaan reksadananya, ya, equity fund atau reksadana yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita mau berinvestasi itu tidak usah mikir ribet, ya. Kita ikuti aja reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu memiliki analis dia menganalisa perusahaan. Nah, meskipun artinya begini ya, analis itu kemungkinan salahnya itu kecil, ya, karena dia mempertaruhkan nama baiknya dia. Kemungkinan dia masuk ke perusahaan itu hanya dua, apakah dia trading ataukah dia investasi. Investasi pun ada jangka pendek, menengah, dan panjang, kan. Nah, hanya dua kemungkinan ini aja. Nah, seperti contoh tadi Temasek, dia jual di harga rugi, ya. Dia kelihatannya trading tapi dia rugi. Tapi entah apakah ada strategi tersembunyi, ya. Ya, ini kan kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa dia tidak mungkin salah, Temasek ini, ya. Jadi ada dua kemungkinan, dia trading ataukah dia investasi. Sama seperti Connery. Connery katanya sudah menjual di harga untung, sudah untung sekian ratus miliar dari harga belinya dia di MPPA. Nah, ini kan dia berarti trading, ya. Nah, kalau kita sendiri sebagai retail, kita punya uang 10 atau 20 juta, kita ngikut apa yang dibeli oleh reksadana, ya, secara kasar, meskipun kita punya teknik, ya. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, bagaimana kita bisa belajar dari kita ngikut aja, tapi kita bisa belajar sekalian. Nah, itu ada di video saya sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti reksadana si Consilium Frontier ini, ya. Kita ikuti portofolio dia kan dengan berinvestasi di MPPA. Nah, kalau misalkan dia keluar, ya itu berarti kan dia trading. Tetapi dengan kita mengetahui data bahwa MPPA sedang berbenah diri, dia sedang mendirikan gerai-gerai baru, penjualan online meningkat, total penjualan secara keseluruhan meningkat, ya masa kita tidak berani berinvestasi, ya. Meskipun harga turun, ya itu merupakan sinyal bagi kita untuk nambah kepemilikan, ya. Nah, pertanda yang ketiga, ya, pertanda yang terakhir ini kenapa layak untuk diinvestasikan, karena tadi memang dari segi bisnis sudah mulai ada perbaikan, ya, sudah, kemudian dari pemilik juga sudah mulai masuk dari reksadana Amerika Serikat yang namanya Consilium Frontier Equity Fund, ya, di mana 1 Maret itu dia memiliki sekitar 6%-an, ya. Di 2 Maret langsung dia melakukan pembelian ulang dengan jumlah lot yang sama, jumlah saham yang sama, tapi dengan harga yang berbeda. Sudah naik, ya, harganya. Dia beli. Akhirnya dia sekarang memiliki kepemilikan sekitar 7%-an, ya. 7%-an di MPPA. Nah, berarti memang dia sedang menambah kepemilikan. Memang di keterbukaan informasi, Consilium sendiri mengatakan bahwa dia ingin membeli saham MPPA ini untuk kebutuhan kepemilikan langsung. Nah, ini kan bisa menjadi sinyal bagi kita retail bahwa memang Consilium ini serius, Consilium Frontier ini, Equity Fund ini serius untuk berinvestasi di
MPPA, ya, karena memang konsilium ini juga merupakan reksadana kan. Nah, selain itu juga tadi ada Konri. Nama Konri itu dari Koneriasia dari luar. Kemudian ada Temasek dari luar. Kemudian juga ada Konsilium yang terbaru ini. Ini merupakan perusahaan dari Amerika. Artinya, MPPA sudah dilirik oleh perusahaan luar. Yang asing sudah mulai melirik dari dari MPPA. Ini merupakan sebuah pertanda yang bagus. Menarik untuk kita cermati saham MPPA ini. Ya. Oke, kemudian tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Bagaimana pemiliknya, kemudian pengelolanya juga yang itu merupakan utusan ya, secara kasar utusan atau merupakan pengelolanya ini merupakan pemilik langsung dari MPPA yang terjun ke bisnisnya. Dan bisnis dari pemegang sahamnya kita sudah bahas, kemudian juga dari bisnisnya sudah, dan ini menunjukkan bahwa MPPA layak untuk kita investasikan ya. Oh ya, satu lagi, ini meskipun MPPA sedang melakukan perombakan ya, jadi presiden komisarisnya baru ditunjuk, kemudian yang dewan direksi dan juga komisaris juga baru dibentuk, ya baru dirombak, dan yang terbaru adalah CEO-nya sendiri baru berganti. Dari sebelumnya itu Bapak Elliot J. Dixon. Nah, kemudian dari Bapak Elliot itu mundurkan diri, kemudian ditunjuk ya sebagai CEO baru, yaitu Bapak Wim Maris. Nah Bapak Wim Maris ini sudah berpengalaman belasan tahun ya, 30 tahun di bidang kepemimpinan industri retail, dan secara khusus itu sudah berpengalaman lebih dari 18 tahun untuk bekerja di industri retail makanan yang namanya Ahold Delhaize. Ahold Delhaize ini merupakan pemilik ya dari perusahaan Superindo yang bergerak di industri retail juga, yang dimiliki oleh grup Salim. Nah, jadi 51% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh si Ahold Delhaize ini. Nah, Bapak Wim Maris ini akhirnya pindah, dia ditunjuk oleh MPPA sebagai CEO baru. Nah, dengan pengalaman yang sedemikian rupa, dengan kemampuan kepemimpinannya dia, terutama di bidang industri retail, nah ini tentunya juga menjadi prospek yang menarik ke depannya. Ya, saat ini sudah mulai berbenah, dan kemudian CEO baru yang sudah pengalaman lebih yang hebat itu akan menjadi proyeksi kita terhadap MPPA ini kan semakin tinggi. Nah, tentunya juga ini perlu dicatat bahwa Bapak Elliot J. Dixon sebagai CEO baru itu sudah berhasil mengatasi pandemi. Ya, sudah melewati pandemi meskipun dia akhirnya digantikan oleh Bapak Wim Maris. Ya, di mana Bapak Wim Maris ini mulai setelah pandemi kan. Nah, tetapi kinerja dari Bapak Wim Maris ini bisa kita lihat dari kuartal selanjutnya, di mana minimal sampai kuartal keempat ya, laporan rilis kuartal keempat 2022, apakah lebih bagus dari kuartal keempat 2021, ataukah sama, ataukah malah lebih tinggi. Nah, dari sana baru kita, dari kuartal keempat ini, laporan keuangan ini, kita bisa tahu bagaimana kinerja Bapak Wim Maris sebagai CEO baru. Nah, ini tentunya menarik ya teman-teman. Bagi kita cermati saham MPPA ini, apalagi kita sebagai retail, ya punya uang 10-20 juta, ya itu ya ini merupakan bagus ya, merupakan peluang yang bagus bagi kita di saham MPPA. Ya, tapi sekali lagi ini bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli saham yang tadi saya paparkan, ya disclaimer on. Ini merupakan analisa sederhana yang simple, ya melalui logika bisnis, ya bagaimana kita berpikir dari pemilik, pengelola, dan bisnisnya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update video terbaru menarik ya, yang menarik tentunya seputar saham dan juga investasi. Oke, saya Imadi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you on the next video. Bye-bye.